Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, yang saya hormati kepada dosen pembimbing Tarbiyatul Manaqib Bapak Fikri Farikin MPDI, dan tak lupa pula kepada teman-teman seperjuangan. Semoga kalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap dalam keadaan bahagia. Baiklah, saya di sini Iza Roida, mahasiswa Universitas Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah Jember, akan mempresentasikan sedikit tentang pemikiran-pemikiran Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah. Baiklah, pemikiran Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah. Yang pertama adalah ilahi anta maksudi. Pemikiran yang pertama adalah ilahi anta maksudi. Ilahi anta maksudi waridho kamatlubi adalah salah satu bacaan zikir yang bisa diamalkan umat muslim. Zikir ini mengandung arti mendalam tentang mencari keriduan Allah Subhanahu wa taala. Zikir ilahi anta maksudi bukan merupakan bagian dari Al-Quran atau hadis. Bacaan ini berasal dari syair Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang sufi wanita yang terkenal berarilan Sunni yang lahir pada tahun 95 sampai 99 Hijriah. Mengutip dari buku Perkembangan Tasawuf dari abad ke abad oleh Buya Hamka, Rabi'ah semasa hidupnya banyak membuat syair-syair mengenai kecintaannya kepada Allah. Salah satu kutipan syairnya adalah ilahi anta maksudi waridho kamatlubi, yang artinya, ya Allah, engkaulah yang aku tuju, ridhomu yang aku dambakan, berikan aku kemampuan untuk dapat mencintaimu, bermakrifat kepadamu. Dalam banyak karomahnya, Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah, beliau sering membawakan hadis yang menyebutkan tentang 3 macam model hamba dalam beribadah kepada Allah. Yang pertama, kaum yang menyembah Allah karena takut akan siksanya. Yang demikian adalah model ibadahnya kaum sahaya. Yang kedua adalah kaum yang menyembah Allah karena mengharapkan balasan pahala dunia atau akhirat. Yang demikian adalah model ibadahnya kaum pedagang. Yang ketiga adalah kaum yang menyembah Allah karena bukan karena takut akan siksanya, juga bukan karena tamak akan pahalanya, melainkan semata-mata atas dasar kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Menurut pandangan Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah, model beribadah yang ketiga itulah yang paling utama, disebabkan yang mereka inginkan adalah al-haq, bukan selainnya. Tiada yang lebih mereka utamakan selain ma'rifatullah. Bagi mereka, makna terdalam dari tauhid adalah menyatukan diri dengan Allah atau proses transformasi kesementaraan menuju kekekalan. Dalam pandangan beliau, jika mereka bertekad hanya menjadikan Allah yang paling penting di dalam hidupnya, maka dia tidak akan pernah ragu apalagi protes terhadap apapun yang telah menjadi ketentuan Allah. Pemikiran Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah yang nomor 2 adalah istiqomah kunci segalanya. Dalam Al-Quran surat Al-Jin ayat 16 disebutkan, yang artinya, dan bahwa jika mereka tetap istiqomah menempuh jalan itu, sesungguhnya akan kami berikan minum kepada mereka dengan air yang melimpah ruah, rezeki yang banyak. Istiqomah adalah kata yang mudah diucapkan tetapi sangat berat untuk dilakukan. Al-Ghazali ketika menggambarkan beratnya istiqomah menyebutkan sebagai lebih tipis dari sehelai rambut dan lebih tajam dari sebilah pedang. Mengingat betapa beratnya istiqomah, maka dalam Islam derajatnya dianggap lebih baik dari 1000 karomah. Istiqomah alfi karomah. Dalam pandangan Kiai Muzaki, istiqomah itu adalah kunci segalanya, sebab di dalam istiqomah sudah terkumpul beberapa sifat sabar, yakni syukur, ridho, ikhlas, dan tawakal. Orang yang tidak sabar dan tidak ikhlas tentunya tidak akan istiqomah dalam melakukan suatu. Karena itulah
Istiqomah merupakan sesuatu yang sangat penting sekaligus sangat berat. Mungkin karena beratnya istiqomah, maka setiap akhir acara zikir munakib tidak bosan-bosan mengajak para jamaah untuk selalu memohon kepada Allah dalam doa bersama agar diberikan kekuatan untuk istiqomah. Menurut kesaksian Syekhul Asy'ari, Ki Haji Ahmad Muzaki Syekh adalah sosok yang istiqomah dalam segala hal. Dalam hal berdoa kepada Allah akan diberikan kekuatan istiqomah, salat matlubah berjamaah, zikir manakib, qiyamul lail dan tidak pernah tidur malam, salat duha, pembekalan terhadap kaum dan mustafafin yang apes rendahan, membalas cercaan dengan doa keselamatan, memuliakan tamu siapapun orangnya, dan mendoakan ketinggian kaum muslimin sedunia. Itu keistiqomahan Kiai Haji Ahmad Muzaki Syekh. Terus pemikiran yang ketiga adalah satu dalam cinta. Bagi Kiai Haji Ahmad Muzaki Syekh, mendekati Allah dengan cinta adalah sesuatu yang paling utama. Sebab dengan cinta seorang dapat menurunkan rahmat Allah yang tidak dapat diturunkan dengan wasilah lain. Menurut Kiai Haji Ahmad Muzaki Syekh, Allah tidak dapat dijangkau dengan pandangan mata kepala. Sebagaimana firman-Nya, la tudikuhul absar. Tetapi sangat mungkin dijangkau dengan hati dan cinta. Sebagaimana ditegaskan oleh para sufi, kulihat Tuhanku dengan mata hatiku dan cintaku, maka aku pun berkata tidak ditangiskan lagi yang engkau itu adalah engkau Tuhan. Sebuah syair melukiskan, Allah menyeru kepada hambanya, kenalilah diriku dengan cintamu, maka aku pun akan mengenalimu dengan cintaku. Bila engkau telah mengenaliku dengan cintamu dan aku telah mengenalmu dengan cintaku, maka diriku ada dalam dirimu dan dirimu ada dalam diriku, dirimu dan diriku dalam satu cinta. Di mana tanda-tanda cinta hamba terdapat terhadap Allah dalam perspektif Kiai Haji Ahmad Muzaki Syekh adalah hatinya selalu bersih dan dipenuhi keyakinan yang mantap. Lisannya selalu disertai pujian, matanya selalu disertai rasa malu dan tangis. Ia merasa nikmat dalam saat beribadah kepada Allah. Menurut Kiai Haji Ahmad Muzaki Syekh, apabila seorang telah mencintai Allah, maka dirinya tidak akan mudah putus asa terhadap rahmat Allah. Pemikiran yang nomor 4 adalah mencari rezeki dengan bersedekah. Disebutkan dalam Al-Quran bahwa wali Allah itu hanyalah orang-orang yang bertakwa kepadanya. Quran dijelaskan dalam Al-Quran. Sementara salah satu tanda orang yang bertakwa adalah bersikap dermawan dalam segala kondisi, baik lapang ataupun sempit. Dalam bahasa Arab, kedermawanan disebut al-sakawah. Lawannya adalah kebatilan, al-bukhl. Orang yang bersifat dermawan dinamakan syaki atau karim. Karena sifat Allah Maha Pemberi, maka salah satu namanya adalah Al-Karim. Menurut Kiai Haji Ahmad Muzaki Syekh, kedermawanan merupakan faktor yang utama yang dapat mempercepat seorang waliullah. Karena itu karakteristik waliullah yakni yang mengutamakan orang lain lebih dari dirinya sendiri walaupun dirinya sendiri dalam kesulitan. Bagi Kiai Haji Muzaki Syekh, orang dermawan selain dicintai Allah, dicintai sama manusia juga sangat baik bagi dirinya sendiri, sebab apapun yang dia korbankan tidaklah musnah melainkan akan kembali pada dirinya sendiri dengan berlipat ganda, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Zalzalah ayat 6-8. Barang siapa yang berbuat baik sebesar zarrah pun dia akan melihat balasannya. Selain itu, bagi Kiai Muzaki, sedekah tidak saja dapat membersihkan seorang dari berbagai penyakit, tetapi juga dapat mendatangkan rezeki sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, yang artinya Allah akan melipat gandakan harta yang disedekahkan. Kemudian pemikiran Kiai Haji Ahmad Muzaki Syekh yang nomor 5 adalah ikhlas adalah tarkul ikhlas. Menurut Kiai Haji Ahmad Muzaki Syekh, Al-Quran menyebutkan kata ikhlas sebanyak 17 kali, yang secara umum dapat diartikan sebagai beramal semata-mata karena Allah. Imam Al-Ghazali
pernah menyebutkan bahwa ikhlas itu adalah melakukan suatu lillah, dan pada lillah terdapat 3 macam makna, yakni karena Allah lam sebab, kepunyaan Allah lam milik, dan untuk Allah lam tujuan. Ikhlas digambarkan secara manis dalam doa iftitah. Sesungguhnya salatku, pengorbanan hidupku dan matiku semata-mata lillahi rabbil alamin. Menurut Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah, ikhlas itu tidak untuk diwacanakan tetapi diamalkan. Dan yang paling tahu apakah seorang beramal dengan ikhlas atau tidak adalah dirinya sendiri. Kemudian pemikiran Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah yang nomor 6 adalah amalan sama getar aura berbeda. Maksudnya di sini adalah Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah sendiri sering mengatakan, sholat saya dan sholat kalian sama, bacaan iftitah kita yang di sini dengan umat Islam yang di Mekah juga sama, syahadatnya sama, bahkan mungkin doa yang dibaca juga sama. Tapi kenapa hasilnya tidak sama satu sama lain? Ingatlah, bukan bacaan yang penting. Yang membedakan hasil itu adalah mantapnya keistiqomahannya, ketulusannya, kedekatan cintanya, dan getar auranya. Sekali lagi, bukan bacaan yang penting. Itu hanya sebuah alat, namun getaran aura kepada bacaan itu yang lebih penting. Kita mesti melihat siapapun yang memberi kekuatan pada yang membaca itu. Menurut Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah, siapa yang melihat sesuatu tetapi gagal melihat kehadiran Allah dalam sesuatu itu, maka pandangannya itu adalah sia-sia. Jangan kagumi seorang itu, tapi kagumilah pencipta sesuatu tersebut. Maka kendati amalan dan bacaan sama, tetapi getaran auranya berbeda, hasilnya pun akan berbeda. Pemikiran Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah yang nomor 7 adalah jangan mati sebelum mati. Menurut pandangan Kiai Haji Muzaki Syah, kehidupan seorang itu selain diukir oleh tingkat keimanan dan dinilai yakinnya, dan juga diukur oleh tingkat amal solihnya dan kemanfaatan pada orang lain yang disebutkan dalam hadis khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Boleh jadi ada orang hidup sengsara tapi tetangga atau orang lain banyak merasakan kemanfaatan atas kehadiran dirinya, begitu berarti pada orang lain. Begitu dia pergi, orang merasa kehilangan, maka itulah indikator hidup yang baik. Oleh karena itu, seperti Kiai Muzaki, jangan jadikan hidup ini seperti mati, dan jangan mati sebelum datang kematian yang sesungguhnya. Kemudian yang nomor 8, ada hanya syukur. Menurut Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah, setiap peristiwa pasti ada hikmahnya, termasuk apa yang disebut dengan bencana. Bahkan orang tertusuk duri pun ada hikmahnya. Memang kadang kala Allah Subhanahu wa taala menaruh barang berharga di tempat yang tidak berharga, menyembunyikan anugerah dan rahmahnya di balik momentum tidak berguna oleh banyak orang. Kadang Allah melakukan penceramah, menabur cinta dan menurunkan rahasia-rahasia justru di balik kejadian yang seakan-akan dahsyat seperti yang bernama bencana. Pemikiran Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah yang nomor 9 adalah thariqah Rasulullah SAW. Dalam pandangan Kiai Haji Muzaki Syah, bila ditarik pada ranah madhab, maka karakteristik pengikut madhab Muhammad antara lain adalah mereka yang pertama, mendahulukan kepentingan saudara-saudara mereka dari kepentingan mereka sendiri. Mencintai orang lain sama dengan mencintai diri mereka sendiri. Yang kedua, memberikan banyak manfaat pada orang lain walaupun dirinya sendiri harus kepayahan dan menderita. Yang ketiga, lebih banyak memberikan uswatun hasanah daripada mau'idatul hasanah. Yang keempat, membalas makian dan doa keselamatan dengan doa keselamatan. Yang kelima adalah mengayomi siapa saja, terutama orang-orang elit teraniaya dan tertindas. Yang keenam, lebih banyak memberi daripada meminta. Yang ketujuh, prinsip hidupnya tidak bisa diukur dengan gemeriap duniawi. Yang kedelapan adalah meletakkan ukhuwah di atas segalanya, mengubur dalam-dalam segala bentuk perselisihan
amatiran lalu bersama-sama menuju satu tujuan, yakni Izzul Islam wa Muslim. Mungkin hanya ini presentasi singkat tentang pemikiran-pemikiran Kiai Haji Ahmad Muzaki Shah. Apabila ada kesalahan kata dan penjelasan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.